Pemirsa Agropolitan Televisi dimanapun Anda berada, Special Talks kembali hadir bersama saya Elvina Rahma menjumpai Anda. Hari ini kita bahas mengenai Porprov Jawa Timur yang ke-9 2025 karena Kota Batu hari ini menjadi salah satu tuan rumahnya ya. Selain itu ada Kota Malang dan juga Kabupaten Malang. Kita bahas mengenai persiapan Porprovnya. Hari ini sudah hadir di studio ATV ada Pak Sumadi, beliau adalah pengurus KONI Kota Batu. Kita sapa dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sumadi. Sehat Pak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau pengurus KONI harus selalu sehat, tampak bugar sekali. Pak Sumadi, kita bahas mengenai persiapan Porprov Pak. Saya jalan ke ATV banyak sekali di pinggir jalan tuh Pak, banner-banner begitu. Selamat datang para atlet dari seluruh Jawa Timur begitu ya Pak ya, datang ke Kota Batu untuk mengikuti ajang Porprov. Persiapannya sampai hari ini seperti apa Pak? Ya, memang kita jadi tuan rumah itu kan ya kalau kita mau punya hajatan, kita kan harus mempersiapkan gorampingnya, termasuk biar semua masyarakat tahu, semua masyarakat merasa ikut berkecimpung, memiliki ikut ya melaksanakan ini ya yang seperti sampaikan tadi, banyak banner, banyak bendera, umbul-umbul. Ini adalah dalam rangka itu. Bahkan ya kita belum sempat sih. Kalau Kota Malang, Kabupaten Malang, bahkan dilombakan sampai ini. Pasang umbul-umbul, pasang itu meriah, dilombakan. Pas saat nanti ada kirap obor, kita nanti juga akan dilewati untuk kirap obor. Sedangkan untuk persiapannya sendiri, kita memang sudah kita rencanakan agak lama ya. Untuk tuan rumah ini kita Malang Raya, kebetulan kita ada 17 sebetulnya, tapi untuk downhill itu akhirnya dibagi dua, downhill dan XT. 17 apa itu Pak? Cabur? Cabur, jadi 18 sama XT. XT itu cross country, tapi cross country-nya untuk sepeda Mbak, bukan cross country untuk lari, ya cross country. Cross country kan lintas alam gitu. Sehingga ada 18. Sudah kita persiapkan, kita kerjasama dengan pemerintah Kota Batu yang alhamdulillah support, ya, sehingga pelaksanaan ini semoga harapan kita kan harus sukses. Medali Mas, sukses pelaksanaan, sukses UMKM Mbak. Karena yang datang nanti bukan main-main, kita Malang Raya ini mungkin atletnya sekitar 22.000. 22.000 atlet? Ya, pendamping, pelatih, orang tua, semoga yang datang di Kota Malang, Kabupaten Malang, berwisatanya tetap ke Batu. Ya, sehingga UMKM kita ikutlah menikmati momen ini. Ya. Masyarakat ikut serta begitu ya, memeriahkan dan ikut. Jadi yang memiliki bukan hanya KONI atau pemerintah, tapi seluruh masyarakat Kota Batu. Kita harapkan begitu. Pak Sumadi, boleh diceritakan nggak Pak, kalau menjadi tuan rumah tuh dulu ceritanya kayak apa dipilihkah, apa bergilir atau seperti apa? Apa terlihat melihat venue-nya dulu atau? Ya, pertama adalah kita mengajukan. Terus memang Porprov itu bergilir, enggak satu kota kabupaten itu bergilir, tiap Porprov berapa bergilir begitu. Kita mengajukan terus disurvei. Iya, adakah venue-venue atau tempat-tempat pertandingan yang akan dipakai itu siap di kota kabupaten itu. Kalau siap, misalkan kita saat ini ada 18 itu kita siapkan. Kebetulan Batu istimewa Mbak. Kenapa itu Pak? Iya, venue-venue-nya di hotel. Biliar, tahu biliar? Biliar itu di Karabau. Wah, ini kelasnya sudah internasional Mbak. Oh gitu? Sudah luar biasa. Sebelumnya di mana Pak? Biasanya di Gorgot, di tempat-tempat yang ya kalau ini kan khusus dan berkelas itu, sehingga peserta
juga antusias untuk datang ke Batu. Pak Sumadi, kalau saya lihat di banner itu kan dimulainya 28 Juni ya sampai Juli begitu. Sampai 5 Juli. Tapi kalau saya lihat di FYP TikTok atau Instagram media sosial kayaknya udah mulai ya Pak. Iya. Nah, itu bagian dari mananya Porprov tuh? Gini, namanya kan juga Pekan Olahraga Provinsi. Ya. Pekan itu kan 1 minggu. Ya. Itu terjadwalnya. Oke. Tapi pelaksanaannya nggak mungkin karena ada beberapa venue. Katakanlah kalau di Batu ya, contohnya di Batu, Gor Gajah Mada itu dipakai 3 cabur. Ada tenis meja yang mulai besok sudah technical meeting dan coba lapangan. Hari Minggu sudah mulai main. Senin, insya Allah kita doakan juga dapat medali dari tenis meja. Amin. Ya, mulai besok Gor Gajah Mada sudah ada aktivitas untuk tenis meja. Dilanjut untuk gulat. Gulat mulai 28, tandingnya mulai 30 ya. Sampai tanggal 2, tanggal 3 langsung dipakai oleh cabur sambu. Luar biasa memang, Mbak, di Gor Gajah Mada. Seperti itu sehingga yang pembukaan Porprov ini adalah tanggal 28 di Gor Gajayana, Stadion Gajayana Kota Malang. Monggo kalau mau meriksani datang saja ke Stadion Gajayana Kota Malang. Ya. Sampai penutupannya nanti tanggal 5 Juli di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Oke, jadi Kota Batu ada 17 cabur ya, Iya. dan 18 plus cross country tadi. Pak, kalau dari seluruh caburnya Pak di Porprov Jatim ini ada berapa? Ada 64. 64 cabur. Iya, luar biasa, Mbak. Wow. Kebetulan kita yang bisa ikut 44 cabur. Luar biasa kita. Cabur. Percepatan cabur di KONI untuk menjelang Porprov ini kita luar biasa, Mbak. Kalau dibandingkan yang dulu Pak, berapa kalau kita berangkat? Yang tahun kemarin 2023 itu kita hanya 28 cabur yang 28 cabur, iya. sekarang 44. 44. Hampir 100% naik gitu Pak. Wow, luar biasa. Apa yang dilakukan KONI dalam 2 tahun terakhir? Ya, seperti tadi kita itu kan tuan rumah. Selain sukses penyelenggaraan, sukses UMKM, sukses prestasi, Mbak. Medali yang kita peroleh harus jadi tuan rumah. Kalau tanpa medali, biayanya besar, Mbak. Oh iya, Pak? Uangnya rakyat loh ini. Kalau enggak kita, iya kita wujudkan dengan prestasi olahraga. Kita nanti sama rakyat ya. Wah, sama masyarakat, wah ya apa kan gitu. Tanya besar, makanya kita canangkan untuk Porprov 9 2025 ini kita masuk 10 besar 10 Jawa besar. Timur. Iya. Kalau saya lihat Pak ada ranking sementara ya di update 16 Juni, mungkin bisa dikoreksi, kita masih di 10 rankingnya. Betul Iya. Pak seperti itu? Sementara ini kan kita masih punya 1 emas 1 perak 1 emas, dari 1 perak. Road Race IMI. Tapi ini tadi Mbak, Gus Nur Andika di cross nomor gestrek dapat perunggu. Ini sedang berlaga, semoga hari ini di nomor cross gestrek itu kita juga dapat medali. Kita harapkan memang dapat medali, Mbak. Semoga yang 10 sudah naik. Amin. Gitu. Pasti naik itu Pak kalau tambah 1 ya. Ya, insya Allah kita berusaha itu, Mbak. Pak, target realistis yang paling realistis dari KONI, mau berapa medalinya? Kita sebetulnya kalau hitung-hitungan dari kemarin kita kan urutan 14, sekarang berharap ke 10 besar. Untuk mencapai 10 besar itu kalau kita hitung kemarin 32 emas sudah bisa masuk, tapi dengan penambahan cabur yang banyak kita takut, Mbak. Kenapa? Makanya takut nggak masuk 10 besar. Makanya kita ya sekitar 40 lah, Mbak, medali emasnya yang harus kita peroleh. 40 medali Iya, emas. Ini masih 1 ya Pak ya? Iya, makanya itu bukan gampang. Kalau di Porprov 2023, Ye. itu kita dapat berapa medali Pak? Ada 22 emas, 13 perak, 13 perunggu. 22 emas. Iya. Berarti ini harus mengeluarkan tenaga 200% lebih banyak begitu ya? Insya Allah begitu, Mbak. Wah, ini nggak bisa tidur ini Pak Sumadi. Ya, ya itu, Mbak, harus doa. Harus doa. Juga doa masyarakat Batu, kami harap
untuk selalu mendoakan atlet-atlet kita supaya Porprov ini kita bisa memperoleh medali-medali, memenuhi target, dan kita tunjukkan bahwa masyarakat Batu mampu berjuara, menjadi juara, mampu menjadi yang terbaik. Amin, amin, amin. Betapa bahagianya nanti masyarakat Kota Batu ya, Porprovnya lancar, atletnya banyak mencapai prestasi, medali, dan UMKM atau pendapatan yang masuk ke kita juga banyak begitu. Kita akan lanjutkan perbincangan hari ini mengenai persiapan Porprov Jatim ke-9 2025. Tetaplah bersama kami, Special Talks akan segera kembali ke Anda. Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di Special Talks membahas mengenai persiapan Porprov ke-9 Jawa Timur 2025 khususnya di Kota Batu sebagai tuan rumahnya. KONI menargetkan ada 40 emas yang nantinya harus dicapai oleh para atlet. Ya Pak Sumadi dari pengurus KONI, kira-kira kalau 40 emas ini KONI dan para atlet persiapannya seperti apa Pak? KONI mendidiknya nih para atlet kayak apa sih Pak? Ya kita latihan, latihan, dan latihan. Hidupnya atlet itu latihan. Sehingga saya juga guru. Sekolah itu saya minta ke teman-teman guru, bebannya atlet itu jangan disamakan dengan siswa lain. Ya, misalkan tugas Mbak, sampean siswa biasa dapat tugas 5, tapi kalau atlet 3, 2 itu sudah cukup. Karena hidupnya adalah latihan untuk latihan. Karena saya target kepada pelatih seminggu latihan minimal 5 kali atau 30 jam. Jadi istirahatnya ya sekian persen saja hidup itu. Latihan. Terus kalau mau memang betul-betul mau jadi juara, dia selain 5 kali latihan dengan coachnya, dengan pelatihnya, dia di rumah harus menambah sendiri. Latihan apa kekurangan sendiri saya? Latihan tidak harus fisik, banyak hal tidak fisik. Misalkan ada yang namanya imaginary training. Teknik yang diajarkan itu sambil mau tidur, sambil duduk termenung. Gerakannya dari ini ke sini, apa yang harus dilakukan dibayangkan, Mbak. Itu namanya imaginary training. Iya. Jenengan mau melakukan sesuatu, dicerna dulu, ya, disimulasi di otak dulu. Baru dipraktekkan, pasti hasilnya lebih bagus. Jadi harus ada mengangan-angan dulu, berpikir dulu. Berarti itu yang capek nggak cuma fisik tapi pikiran juga ya Pak? Benar, jadi atlet itu tidak modal dengkul Mbak, salah itu. Atlet itu pasti orang yang cerdas. Bagaimana fisik diporsir, dia harus bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa. Itu ya, itu latihan. Kami begitu Porprov 2023 selesai, atlet yang dapat medali langsung kita pusatkan latihan. Jadi atlet ini begitu dapat medali masuk si TC Training Center kami, dipusatkan lagi sampai menjelang pertandingan. Iya, sudah 2 tahun. Terus ditambah atlet-atlet yang potensi, misalkan dari Kejuprov dapat medali, dari Popda bisa, dari U2SN bisa, kita masukkan di pemusatan latihan. Pemusatan latihan, ya kita KONI yang lola, walaupun nggak banyak, dapat transport. Iya, kita apresiasi Mbak. Kerjanya berat Mbak. Kita memang mohon maaf belum bisa, yang paling besar sebetulnya itu kebutuhan di gizi Mbak. Kita belum bisa memberi gizi atlet sesuai. Iya, kalau katakanlah mental kita ada Bu Kurnia dulu dosen UM itu untuk ini atlet-atlet yang pingin konsultasi tentang psikisnya itu juga. Terus untuk pelatihan fisik kita kerjasama juga dengan UM dengan Pak Imam Haryadi. Jadi pelatih-pelatih setelah menyusun latihan harus terprogram latihan itu, terprogram, terstruktur, ya. Continue. Jadi programnya harian. Hari ini misalkan jenengan mau jadi presenter, latihan vokal, bilang A 1000 kali. Gitu ya Mbak? Enggak juga sih Pak, 1000 kali.
Saya nggak ke porprov. Iya, enggak, seandainya mau punya vokal yang iya. bagus dan lain sebagainya kan itu harus latihan ini, latihan pernafasan, Iya. Betul, seperti apa. betul. Kan itu sama, misalkan atlet gulat gitu ya, mau kelenturannya harus tinggi, Pak. Flexibility-nya juga tinggi, agility-nya juga tinggi, power, explosive power yang paling dibutuhkan. Saat mau membanting lawan, ini harus eksplosif. Explosive power itu perpaduan dari speed dan power. Dari kecepatan dan kekuatan akan menimbulkan explosive power. Meledak gitu ya. Iya, saya ledak. Berarti latihan mengurangi beban pelajaran di sekolah itu tadi. Ya, itu kalau di sekolah saya, kebetulan saya guru di sekolah-sekolah saya mohon diperlakukan khusus masuk inklusi, Mbak, berkebutuhan khusus. Betul, kalau disamakan, waduh, stres juga itu, Pak. Kasihan, iya. Saya bayanginnya kalau atlet 2 tahun gitu ya Pak ya, harus disiplin betul, gizinya, makannya dijaga, latihan fisik luar biasa, mental juga dijaga, itu kan stres banget ya Pak. Caranya untuk menghindari hal-hal seperti itu Pak, atau yang kepikiran banget, atau menjaga mentalnya biar tetap sehat tuh gimana? Gini, latihan, program latihan itu pelatih pasti bisa, Mbak. Mengukur misalkan minggu ini fisiknya sekian persen, ini sekian persen, terus ada game, harus ada game. Ada refreshing-nya ya? Iya, game apa yang gamenya itu tetap menjurus kecaburannya. Oh gitu? Iya, masih latihan fisik. Tetap ada hubungannya sama cabur tapi tersebut? dikemas menjadi game. Ini ilmunya pelatih, saya nggak mampu. Yang mampu adalah pelatih. Bagaimana gak jenuh dan sebagainya. Ya sekali tempo diajak jalan-jalan. Makanya saya minta tolong kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang punya tempat wisata di Batu. Berilah mereka kesempatan untuk hadir ke sana, untuk bermain sejenak dan sebagainya. Gratis itu Mbak. Karena dia berjuang membela Batu mati-matian, Mbak. Pak, kalau tadi kemudian jenengan bercerita mengenai gizi, alokasi yang kurang begitu kan, terus ada refreshing juga, meminta untuk para pegiat wisata untuk memberikan apresiasi sedikit kepada para atlet. Bagaimana kemudian pemerintah Kota Batu juga mensupport terkait dengan dana juga Pak kepada KONI untuk mendidik para atlet ini sejauh mana? Ya, kita ya supportnya dari pemerintah Kota Batu lewat bapak-bapak yang di Dewan, terima kasih. Ya, kita hanya ngelola, Mbak. Jadi anggaran dari pemerintah itu kita kelola, kita sampaikan ke atlet. Enaknya sekarang ini transfer, Mbak. Oh gitu. Iya, kita sudah dari pemerintah dapat sekian ke atlet, misalkan sekali datang 50.000, berapa seminggu berapa kali latihan, berapa atlet, tinggal jumlah. Anggaran KONI terbesar adalah untuk pusat. Karena saat ini atlet kita, katakanlah saat ini yang ikut porprov, Mbak, atletnya itu 535. 535 atlet, wow. Kalau katakanlah seminggu latihan 4 kali begitu saja. Sebulan sudah berapa? Ya kalau kita hitung-hitung, kita anggaran KONI kelihatannya besar. Tapi begitu dibagi ke atlet, ya habis. Dari Pemkot cukup nggak Pak kira-kira? Kita cukup dan tidak cukup, harus cukup. Harus dicukup-cukupkan. Kita sesuaikan, jadi misalkan atlet kita target seminggu 5 kali latihan. Tapi yang dapat uang transport 3 kali, 4 kali, bisa 2 kali juga Mbak. Ini kita belum memperhatikan gizi atlet Mbak. Gizinya belum ya? Belum. Kami terima kasih kepada orang tua atlet yang sudah menjamin mereka untuk mampu berlatih. Dari rumah juga. Saya bayangkan kalau kemudian gizinya itu juga terpenuhi, disupport full ya. Waduh, capaian medali emasnya berapa kalau gitu? Pasti kan melonjak tinggi itu Pak. Ya, insya Allah kalau itu iya, tapi anggarannya yang besar Mbak. Di situ kelihatannya begitu besar sekali. Pasti besar. Jadi
Semoga lah dengan tayangan hari ini ya para pemangku kebijakan di Kota Batu juga melihat, kemudian juga bisa dianggarkan lebih di tahun-tahun selanjutnya. Amin. Ya Pak ya. Itu kan harapan kita bersama ya untuk menjadi Kota Batu yang lebih baik tentunya, dan juga atlet-atlet ini juga maksimal begitu ya bertanding di Porprov bahkan ke PON nanti ya. Usai jeda kami akan segera kembali. Tetaplah di sini di Special Talks. Terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami di Special Talks, masih bahas mengenai Porprov ke-9 Jawa Timur 2025. Persiapannya seperti apa sejauh ini bersama dengan pengurus KONI Kota Batu ada Pak Subandi. Pak, kita lanjutkan fokus kita ke Kota Batu Pak, KONI Kota Batu dan juga atlet-atlet yang luar biasa. 40 emas targetnya. Ya. Kemudian latihan dari 2023 2 tahun terus ditempa begitu ya. Ada cabur-cabur utama yang menjadi andalan KONI. Wah, ini dapat nih pasti. Ya. Kita berpedomannya pada Porprov 8, kemarin yang dapat medali itu adalah andalan kita, ya, yang kita harapkan medali. Di sana katakanlah ada para layang. Para layang ini kebetulan tidak semua kota kabupaten punya seperti Batu. Kita punya launching, punya landing yang luar biasa bagus. Menurut para atlet-atlet para layang, Batu ini venue-nya yang paling bagus. Paling bagus di kita. Kan waktu PON pun kan di sini, iya. Sudah sering dipakai kejuaraan internasional para layang. Berikutnya ada selam. Kita itu gak punya kolam renang, tapi selam kemarin itu dapat 3 emas, 2 perak. Bahkan nilainya lebih tinggi dari gulat. Yang saat itu gulat dapat 5 emas, itu kalau di total nilainya kalah dengan selam. Itu di highlight betul waktu itu Pak? Karena kita nggak ada kolam. Kok bisa ya Pak ya? Ya inilah istimewanya. Karena latihan itu. Antara pelatih, pengurus, dan orang tua ini kerjasama bareng yang apik, sehingga support untuk mereka berprestasi. Tanpa itu sulit. Kita kan latihan harus ke Malang, harus ke Singosari. Kalau nomor laut harus ke Pasir Putih. Wow, jauh ini ya, Pak. Anggaran yang lumayan. Kalau orang tua nggak support, nggak mungkin ini. Ini yang hebat. Ya semoga ke depan kita ada kolam renang untuk di Batu sehingga atlet-atlet kita lebih banyak. Amin. Ya, lebih berprestasi. Ini harapan kita. Itu yang termasuk cabur andalan. Terus ada tinju, kemarin tinju Porprov itu tidak dipertandingkan, sudah berangkat semua karena ada tragedi yang itu akhirnya tinju tidak dipertandingkan. Tapi Porprov tahun ini kita tuan rumah. Berharap tinju kita juara umum. Amin. Ya, amin. Karena kemarin ya kasihan kalau atlet sudah berlatih sekian lama terus ya katakanlah itu kan force mayor, nggak jadi pertandingan, kasihan atletnya juga, motivasi rendah, sudah siapkan gini, katakanlah sudah ente-entean, nggak jadi tanding itu kan ya. Tapi insya Allah tahun ini tinju bisa juara umum. Kebetulan nanti tinjunya ada di Gor Ganesha. Monggo yang mau nonton tinju nanti datang ke Gor Ganesha. Oke, para layang ada tinju, ada lagi Pak? Ada gulat. Gulat tahun kemarin dapat 5 emas. Ya moga-moga tahun ini lebih, kalau saya berharap. Saya kan di KONI itu bagian prestasi. Ya berharapnya lebih terus. Tapi insya Allah secara prosedur, program, latihan gulat sudah luar biasa Mbak. Saya ya ada keyakinan di gulat melebihi tahun lalu lah, minimal seperti Porprov kemarin. Ada yang lain Pak? Ada tarung derajat. Tarung derajat. Ada, jangan lupa kita selain para layang, kita punya venue yang kota kabupaten nggak punya apa? Downhill. Ya. Iya. Downhill itu di Panderman ya Pak? Di mana Pak?
Kita kebetulan di Temerto startnya, nanti finishnya di Agro. Oke. Di Agro nanti selain untuk finishnya downhill juga ada nomor XT tadi. Cross country-nya juga di Agro. Itu biasanya dapat emas juga ya, Pak? Iya, Mbak. Kemarin yang Fajar itu downhill sama apa dapat 2 anak ini. Luar biasa ya. Teman sekarang sudah nggak bisa turun lagi karena sepeda itu batasan usianya ini betul-betul singkat, ketat. Iya, ketat dan maksimal 16 tahun. Maksimal hanya 16 tahun, Pak? Iya. Di atas 16 tahun udah nggak bisa itu? Kelasnya naik, Mbak. Iya, di pol nggak boleh. Itu sehingga atlet kita lebih baru. Tapi Mas Alfos, ya ini ownernya sepeda kalau saya. Itu adalah pelatih yang luar biasa. Para layang, tinju, tarung derajat, downhill, gulat. Kita masih berharap lagi berkuda, Mbak. Berkuda? Iya. Kebetulan yang di Batu kita tuan rumahnya untuk nomor HBA. HBA itu naik kuda sambil mana? Iya. Itu tuan rumahnya Kota Batu? Iya. Venue-nya ini mungkin jenengan sering nongkrong di sana. Di mana, Pak? Bukit Berbintang. Di situ ya? Ngopi sambil ngopi, nanti sambil nonton berkuda nomor HBA. Itu view-nya Arjuna, waduh keren banget. Ya, yang termasuk yang andalan kami juga, yang sekarang bertanding, yang sudah menyumbang emas. IMI, Ikatan Motor Indonesia, kemarin di nomor road list-nya sudah 1 emas, 1 perunggu. Ini tadi untuk cross-nya, gas track-nya sudah 1 perunggu. Semoga sekarang ini sedang bertanding, medali dan medali. Medali dan medali. Kita tunggu bersama-sama hasilnya atlet Kota Batu, khususnya ya di Kota Batu seperti apa nanti capaiannya. Masih di Special Talks, kami akan segera kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Special Talks, masih membahas mengenai persiapan gelaran akbar di Kota Batu ya. Ada Porprov ke-9 Jawa Timur 2025, Kota Batu menjadi tuan rumahnya dan sudah hadir di samping saya ada Mas Iwan Adi Pratama. Beliau adalah Ketua Cabur PGSI Kota Batu, Persatuan Gulat Seluruh Indonesia. Kita sapa dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pemirsa. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih loh di tengah kesibukannya mempersiapkan Porprov hari ini hadir di ATV untuk pemirsa ATV ya. Betul sekali. Berbincang mengenai persiapan Porprov Mas. Utamanya adalah gulat. Sampai hari ini sampai mana persiapannya atau apa yang sudah dilakukan oleh KONI? Saudara KONI ya, sebetulnya dari PGSI sendiri untuk atlet dari 12 atlet itu adalah yang diturunkan untuk Porprov ke-9 ini adalah atlet-atlet yang di Porprov 2023 kemarin atau yang ke-8 kemarin juga turun. Jadi kami menurunkan atlet senior. Ada berapa? Begitu. 12. Wow. 12. Berikutnya persiapan sejak Porprov itu kita sudah langsung TC, sudah langsung dikemkan anak-anak. Terus 1 tahun kemarin, alhamdulillah anak-anak sudah masuk puslat langsung, puslat KONI, ya itu cukup membantu sekali buat PGSI, termasuk konsumsinya atlet, peralatan tanding, peralatan latihan begitu. Jadi sejak 2023 tuh langsung tancap gas ya? Langsung tancap gas soalnya. Pak Sumadi tadi juga cerita kayak gitu, 2 tahun latihan Betul terus. Sekali. Mas, kalau dari PGSI sendiri ya, selain 12 atlet tentunya dulu banget ya awal-awal cerita kita pilih atlet mana yang berpotensi dan enggak tuh gimana Mas kalau di PGSI? Ya kalau kami selalu tiap tahun itu untuk pemasalan gulat terutama di Kota Batu kami tiap tahun melakukan kejurkot, kejuaraan tingkat kota yang diikuti peserta itu dari seluruh siswa-siswa SD yang ada di Kota Batu.
Pada saat kejurkot itu kami memang mendatangkan langsung tim scouting dari tim kepelatihan. Dari tim pelatih itu akan mengetahui anak-anak mana yang mempunyai potensi untuk dijadikan atlet. Jadi pada saat kejurkot itu walaupun juara, belum tentu kami rekrut. Mungkin karena tulangnya seperti apa, terus kelincahnya seperti apa. Sehingga dari tim scouting itu bisa memetakan, oh anak ini punya potensi untuk kita latih sehingga menjadi atlet gulat. Oke, Mas, berarti menang itu bukan satu-satunya indikator untuk ambil atlet itu ya, harus tahu indikator yang banyak itu tadi. Iya, betul sekali. Konstruksi tulang, struktur tulang dan lain sebagainya. Betul sekali. Karena pada saat kejurkot tingkat SD kan memang peraturannya dimodifikasi. Yang diutamakan adalah kekuatan core saja. Kekuatan core itu kekuatan ini pinggang, sehingga anak yang juara itu walaupun pinggangnya bagus, tetapi kalau tulangnya porsi panjang tungkainya, panjang lengannya tidak sesuai ya tidak kami ambil. Gitu ya. Jadi dilihat mana yang sesuai lah dengan tim scouting tadi ya. 12 atlet. Ini sama di 2023 ya? Atletnya ya? Sama semua. Jadi targetnya apakah sama? Waktu itu 2023 dapat apa Mas dari Kalau ya target kami di Porprov ke-8 kemarin kan targetnya 2 emas. 2 emas. Tetapi alhamdulillah kita melampaui target karena kita dikaruniai oleh Tuhan sebanyak 5 emas, 1 perak dan 1 perunggu. Jadi melebihi target. Dengan tahun ini dengan penambahan atlet, porsi latihan sama dan sebagainya, insya Allah kami targetnya 5 emas. 5 emas. Tetapi mudah-mudahan bisa melampaui seperti apa prestasi yang di Porpro sebelumnya. Jadi walaupun targetnya 5 emas, mudah-mudahan bisa mendapatkan lebih begitu. Kalau untuk batasan usia di gulat tuh seperti apa sih Mas? Apakah seketat downhill tadi yang Pak Sumadi bilang atau seperti apa kalau PGSI itu? Ya, memang di PGSI provinsi sendiri punya aturan. Jadi kalau di Porprov rata-rata atlet kan 23. Ya. Kalau gulat sendiri karena gulat itu termasuk barometer dari gulat Indonesia terutama Jawa Timur, sehingga dari pihak provinsi itu punya aturan sendiri bahwa yang tanding di Jawa Timur itu adalah maksimal usia 20. Maksimal 20 tahun? Maksimal 20 tahun. Mudah banget jadi, ya. Iya, jadi untuk yang keponnya itu biar lebih panjang, begitulah harapannya. Oke. Targetnya 5 emas paling tidak ya berarti? Ya mohon doanya, mohon doanya, mudah-mudahan. Kalau dari latihannya udah 2 tahun, kemudian 2023 udah melampaui target, insya Allah lah. Semoga di Porprov ini juga lebih dari itu. Amin. Mohon doanya juga dari seluruh warga Kota Batu. Tentunya. Biar PGSI Kota Batu bisa memberikan yang terbaik untuk Kota Batu. Amin. Strateginya dari PGSI sendiri untuk 12 atlet ini seperti apa, Mas? Strateginya jelas. Yang pertama adalah latihan, kami campkan, jadi anak itu latihan pagi, sore, malam. Pagi, sore, malam. Sehari 3 kali? Kalau mendekati kejuaraan 3 kali, tetapi pada saat latihan tiap hari itu siang, pagi sama sore 2 kali. 2 kali sehari dengan porsi latihan yang sudah ditentukan dengan program latihan oleh tim pelatih. Selain itu juga pemenuhan gizi benar-benar kita atur, karena kalau di camp itu pastilah terjamin gizinya. Kebutuhan karbohidratnya seperti apa, kebutuhan proteinnya seperti apa, sudah ada takarannya. Selain itu kalau kita keuntungannya kalau di camp itu anak-anak itu bisa terawasi. Betul. Atlet sendiri kalau misalnya berkadang kan pasti berpengaruh pada performan. Kalau di camp itu sudah punya aturan memang yang diproyeksikan untuk menjadi atlet. Di sana sangat ketat. Campnya di mana itu, Mas? Di Pakis Haji, di Rahman Camp. Selain itu program dari PGSI untuk mencapai ini ya kami mengikutkan atlet-atlet kami, entah itu ke Jurnas atau investasi apapun yang gulat akan kami ikutkan selama itu memang tidak berbenturan dengan program kita. Selain itu juga kami tiap tahun, sudah tahun ketiga kami melaksanakan Kejurprov. Kejuaraan gulat tingkat provinsi. Itu ya paling enggak peta kekuatannya itu atlet-atlet yang turun di situ adalah memang atlet-atlet Porprov.
dengan peraturan, dengan ketentuan usia dan sebagainya, sama dengan Prof. Kemarin juga alhamdulillah Kejurprov di Kota Batu tahun kemarin kita juara umum. Dengan 5 emas. 5 emas, juara umum. Tadi ada cabur unggulan dari KONI Kota Batu, Pak Sumadi mengatakan salah satunya adalah gulat. Dan ini gitu juga ya? menjadi tuan rumah juga di Kota Batu ya. Iya. Venue-nya, persiapannya dari KONI sudah oke, maksimal ya Mas ya? Kalau persiapan alhamdulillah kita nanti tandingnya di Gor Gajah Mada. Oke. Persiapan dukungan dari KONI luar biasa. Dukungan juga dari pemerintah, kami juga luar biasa kalau dukungan tahun ini untuk gulat. Jadi kami itu ada penanggung jawab venue, manajer venue itu Pak Endro dari Sekwan. Ya. Nah itu kami disupport sepenuhnya. Butuh apa Mas, kami disupport dan sebagainya. Ya mudah-mudahan nanti itu menjadi motivasi kami untuk memberikan yang terbaik. Di Gor Ganesa ya? Bukan Gor Gajah Mada. Di Gor Gajah Mada. Oke. Di Gor Gajah Mada seluruh masyarakat Kota Batu bisa lihat di sana juga, ikut menyaksikan juga, rame-rame mendukung. Harapan kami seperti itu. Seperti itu. Ya karena kami tuan rumah ya biar untuk menambah motivasi dan semangat atlet, mudah-mudahan warga Kota Batu datanglah ke Gor, begitu harapan kami. Mas, kalau di 2023 5 emas, kemudian ini insya Allah juga menjadi cabur andalan dari KONI, bonusnya boleh diceritain dikit nggak? Untuk atlet itu apa sih Mas, kalau dapat emas itu? Untuk yang kemarin, anak-anak yang emas itu dapat 30 juta. Wow, 2023 ya? Terus ya pelatihnya juga ada, disiapkan oleh pemerintahan Kota Batu, cabornya juga pokoknya diperhatikan lah kalau di situ. Alhamdulillah untuk tahun ini, ya ini sebagai saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Batu karena bonusnya dinaikkan. Oke. Nah itu sebagai kami sampaikan ke atlet kami ini malah lebih tambah semangat. Ya kayaknya sampai 40 kemungkinan. Ya luar biasa, itu sebagai motivasi kami. Berarti support dukungan penuh dari pemerintah Kota Batu ya, bergandeng tangan semua dengan KONI, betul sekali, dengan para atlet, dengan orang tua, sekolah, dengan masyarakat Kota Batu juga yang mendukung seluruhnya lah. Perjuangan para atlet ini juga membanggakan Kota Batu tercinta. Mas, harapan jenengan untuk para atlet, kemudian untuk Kota Batu sendiri dan juga Porprov seperti apa? Ya. Harapan saya sebagai ketua, jadi untuk atlet-atlet ini kan waktu untuk pertandingan sesungguhnya, ini sebetulnya ya ini sesungguhnya ajangnya, jadi kan sudah tinggal menghitung hari, karena kami pelaksanaan tanggal 29, kurang lebih 2 minggu lagi, ya 2 minggu lagi. Atlet benar-benar memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Apa yang diinstruksikan oleh pelatih benar-benar lakukan. Ya kalau tidak ada keperluan yang sangat penting untuk keluar camp, misalnya naik motor dan sebagainya, ya lebih baik ditahan, lebih baik di camp dulu. Karena kita nggak tahu, di jalan itu kan banyak orang, ya takutnya ada sesuatu. Ya kami nggak berharap seperti itu, tapi kami jaga-jaga. Jadi atlet benar-benar istilahnya kalau dipingit lah untuk persiapan ini karena eman-eman persiapan kita sudah siapkan 2 tahun ya nanti kalau ada sesuatu hal kan yang rugi ya atlet sendiri bahkan PGSI juga sangat menyayangkan kalau ada sesuatu, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Jadi itu harapan juga masyarakat Kota Batu seluruhnya mohon doa, dukungan dan supportnya untuk atlet-atlet kami yang akan berlaga di Porprov ini. Mudah-mudahan target kami sebagai juara umum bisa terlampaui. Amin, gitu. amin. Dan itu juga kami berharap lagi untuk pemerintahan Kota Batu, hal ini merupakan hal yang sangat luar biasa untuk perkembangan olahraga di Kota Batu, terutama di gulat. Ya nanti tetaplah support ini terus berlanjut karena kalau PGSI Kota Batu berprestasi, yang menjadi kebanggaan juga Kota Batu dan warga masyarakat Kota Batu. Tentunya Mas Iwan juga sangat-sangat bangga gitu ya. Iya, betul. Mas Iwan, matur nuwun sangat sudah hadir di Special Talks ATV untuk sharing kepada pemirsa. Dan kita doakan sama-sama ya pemirsa, semoga seluruh cabur yang kemudian Kota Batu bisa
mendapatkan emas nantinya di Porprov ke-9 Jawa Timur 2025. Utamanya juga gulat PGSI ya, ada Mas Iwan juga nantinya insya Allah 5 emas target ini tercapai dan juga tidak hanya atletnya saja, tidak hanya KONI atau pemerintah Kota Batu, tapi juga masyarakat ikut bangga. Dan UMKM tadi ya mendatangkan wisatawan juga, pemasukan baru di Kota Batu. Insya Allah lah ini semuanya sukses dan lancar. Mohon doa restunya untuk seluruh masyarakat Kota Batu. Saya Elvina Rahma pamit undur diri pemirsa. Kita ketemu lagi di Special Talks selanjutnya dan kita akan bahas mengenai prestasi-prestasi nanti ya setelah Porprov ke-9 Jawa Timur 2025 usai. Insya Allah Kota Batu menjadi juara umum. Gitu ya Mas ya? Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pemirsa. Di antara lembah dan gunung menggema suara. Selamat datang di Kota Batu, saya bersinar, harapan melambung di angkasa. Dengan semangat